satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Kasih-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau mempersatukan kami pada malam ini di Indonesia dalam media Zoom. Kami bersyukur bahwa Paul Gunadi dari Amerika sudah bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan kami ingin diperlengkapi, ingin dievaluasi, ingin diingatkan kembali
bahkan ingin juga memuji Tuhan, memuliakan Engkau, bersekutu bersama di dalam waktu ke depan ini. Pimpin dan kuasailah kami semua ya Tuhan. Bahkan juga kami sangat rindu Engkau berkuasa atas jaringan, atas semua peralatan yang kami gunakan, supaya semuanya mendukung dan tidak terganggu, sehingga kami semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik. Khususnya untuk Bapak Paul Gunadi, kami mau serahkan kepadamu, supaya kuasa Tuhan bekerja dalam berkat. Tuhan ingin katakan kepada setiap kami yang hadir dan bergabung dalam media Zoom ini. Pimpin kami semua ya Bapa, kami menyerahkan acara ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Abang Kakak dan teman-teman, saya akan serahkan kepada Pak Paul, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa pertanyaan nanti jika ada, silahkan diketik saja di kolom chat. Kami mengusahakan supaya tidak ada pertanyaan secara langsung kepada Pak Paul, karena mungkin bisa menyita cukup banyak waktu. Jadi jika di chat saja, kita akan jawab satu-satu gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, silahkan Pak Paul bisa langsung untuk share. Selamat malam semuanya di sana. Selamat berjumpa kembali pada beberapa saudara yang saya sudah kenal. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Leni. Sudah berbelasan tahun baru bertemu kembali. Senang juga ketemu sama Adele. Sudah juga belasan tahun nih Adele, nggak pernah ketemu. Senang sekali. Ada Riris juga, Pak. Siapa? Riris. Ada juga Riris di sini? Ya. Oh, oke. Salam ketemu Riris, sahabat dari ya, keluarga. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang kepribadian kita dan kaitannya di dalam pernikahan. Nah, jadi kita akan mencoba untuk melihat kedua hal ini, yaitu pernikahan yang sehat dan juga pribadi yang sehat. Saya akan segera memulainya. Seberapa sehatnya pernikahan ditentukan oleh seberapa sehatnya pribadi di dalam pernikahan. Nah, pernikahan adalah dua pribadi yang menjadi satu dalam sebuah relasi ya. Itu sebab seberapa sehatnya relasi ditentukan oleh seberapa sehatnya pribadi di dalam relasi itu sendiri. Jadi saudara, kita ini harus mengakui jikalau salah satu dari kita kurang sehat, pernikahan kita memang sedikit banyak akan juga terseret ya, akan tergandoli oleh beban-beban itu. Jadi memang seberapa mudahnya persoalan diselesaikan, misalkan ya, itu bergantung nggak bisa nggak ya, pada seberapa sehatnya dua pribadi. Makin sehat dua pribadi, makin mudah menyelesaikan masalah. Yang lainnya juga misalnya, makin sehat, makin jelas kita berkomunikasi. Jadi sebaliknya, makin kurang sehat, makin tidak jelas kita berkomunikasi. Dan tentu itu akan bisa menghambat juga perkembangan pernikahan. Contoh lain lagi adalah misalkan kita ini ya bisa terbuka dengan diri kita, perasaan kita. Nah itu adalah kita tahu hal yang penting untuk membangun keintiman. Nah makin kita ini sehat, nyaman dengan perasaan kita, bisa kita
bisa merasakan perasaan orang, dalam hal ini pasangan kita, ya makin terbangun keintiman. Dan udah tentu makin dewasa cara berpikir kita, nah itu akan makin menyehatkan pernikahan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, nggak bisa enggak, memang ya pernikahan itu ditentukan oleh seberapa sehatnya masing-masing anggota dalam pernikahan itu. Ya, jadi saya sering sekali mengutip perkataan dari Archibald Hart. Beliau ini dulu adalah dekan Fakultas Psikologi di Fuller Seminary di Amerika, di Pasadena. Nah, beliau memang mengatakan itu, seberapa sehatnya pernikahan ditentukan oleh seberapa sehatnya pribadi dalam relasi itu. Ya, nah saudara, kita akan sekarang mencoba untuk melihat hal-hal yang bisa kita lakukan ya, untuk bisa ya menambah kesehatan baik pernikahan kita maupun kepribadian kita. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian: lingkungan, pengalaman, dan dosa. Nah, kita akan lihat 4 faktor ini yang akan mewarnai seberapa sehatnya kita di dalam pertumbuhan. Mari kita lihat. Pengaruh keluarga. Yang pertama adalah makin sehat pribadi orang tua, makin sehat input yang diserap oleh anak. Nah, ini juga nggak bisa dihindari ya. Pribadi yang tidak sehat, nggak bisa enggak akan mempengaruhi cara dia berelasi dengan anak. Misalnya, ya pribadi yang banyak menuntut karena dia tidak aman dengan dirinya. Jadi semua dia bebankan kepada bukan saja suami atau istri, tapi juga kepada anak yang harus membuat dia merasa lebih aman, lebih bangga, lebih positif tentang dirinya. Nah, udah tentu ya ini akan memberi dampak pada pertumbuhan si anak. Makin sehat relasi orang tua, makin sehat output yang dihasilkan oleh anak. Jadi nggak bisa enggak, ya berkaitan sekali kalau orang tua hubungannya tidak sehat, sering bertengkar, nah itu akan menjadi ya masukan yang tidak sehat dalam diri si anak, dan outputnya nanti apa yang dihasilkan oleh si anak juga ya terganggu. Dan yang ketiga, makin sehat perlakuan orang tua terhadap anak, makin sehat pertumbuhan anak. Jadi kita ya bisa mengerti orang tua yang memang bisa memperlakukan anak dengan baik, dengan sehat, nah itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan si anak. Ada orang tua yang misalnya karena terlalu protektif terhadap anak, sehingga anak nggak diberikan kesempatan untuk mengambil risiko, nah ini nantinya akan menjadi masalah dalam diri si anak. Ada orang tua yang membatasi pergaulan anak dengan sangat kaku sekali, apapun alasannya, sehingga anak itu boleh dikata nggak punya teman. Nah, nanti udah mulai dewasa, anak itu akan mengembangkan masalah, nggak bisa berelasi dengan orang, nggak mempunyai kepercayaan diri, dan akhirnya ya mengurung diri. Nah, jadi kita lihat pengaruh keluarga itu sangat besar sekali di dalam perkembangan diri seseorang. Nah, saudara, kita nggak bisa memang begitu saja memutuskan pengaruh relasi orang tua atau keluarga terhadap diri kita. Nggak bisa ya. Jadi dalam pengalaman saya melayani, saya melihat akhirnya ya pengaruh orang tua terhadap diri kita itu tuh terus akan ada ya. Bahkan sampai berpuluhan tahun setelah kita menikah, ya satu persatu kita coba untuk evaluasi, kita coba untuk koreksi, tapi tetap ada aja tuh yang susah sekali kita lepaskan. Kalau itu baik ya nggak apa-apa, tapi kadang ya memang nggak baik, dan itu akan mengganggu bukan saja diri kita, tapi juga relasi kita dengan pasangan dan juga anak-anak. Jadi contohnya apa tuh saudara? Kalau kita ini kebetulan ya dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai orang tua yang mungkin kurang sehat atau perlakuan mereka terhadap kita yang kurang baik,
Nah, hasilnya adalah misalnya kita menjadi pribadi yang haus kasih, haus penerimaan. Jadi kita ini sangat takut sekali ditinggal, dicuekan, nggak bisa nggak tuh kita menuntut pasangan untuk memberi perhatian kita, kita nggak memberi ruangan kepada pasangan untuk bisa menyendiri, nggak bisa itu karena dia harus selalu memberikan perhatiannya kepada kita. Ada juga yang mengembangkan ini haus penghargaan, nggak bisa melihat ya bahwa dirinya juga bernilai, jadi selalu mengharapkan oranglah yang akan memberikan penghargaan terhadap dirinya. Haus kepercayaan juga, jadi selalu memohon, berharap orang akan memberikan kepercayaan kepadanya. Jadi akhirnya kadang-kadang ya berbuat hal-hal yang melewati batas supaya bisa dipercaya oleh orang. Yang lain lagi adalah tidak dapat menyelesaikan masalah. Akhirnya ya kalau ada masalah dalam rumah tangga, nggak pernah selesai, karena memang nggak bisa selesai. Sebab kemampuan untuk menyelesaikan konflik itu nggak ada. Jadi kita ini kadang-kadang kan berpikir, oh yang penting adalah kita tahulah metodenya menyelesaikan konflik. Misalnya yang satu sedang bicara, yang satu harus dengarkan, yang satu mesti bisa juga mengeluarkan isi hatinya, harapannya, tuntutannya. Nah itu sudah tentu baik dan penting kita ketahui, tapi saudara tetap kalau memang kita ini tidak punya modal untuk bisa menyelesaikan masalah, nggak akan bisa selesai. Jadi saya mengerti ya, kadang-kadang ada orang yang memang ya berkata, setiap kali saya mau menyelesaikan konflik, bukannya selesai, malah melebar. Cara selesaikan baik-baik, ya supaya problem menyempit. Enggak, selalu melebar. Terus melebar, nggak pernah bisa selesai. Nah, akhirnya ya saya mengerti ada orang-orang yang akhirnya berkata, saya harus terpaksa ya mendiamkan. Sebab saya tahu kalau saya munculkan, saya mau menyelesaikan konflik, nggak akan selesai, malahan makin melebar. Jadi, saudara, kalau kita pernah mendengar keluhan seperti ini, kemungkinan besar memang adalah modalnya itu tidak ada. Ya. Nah, kenapa modalnya nggak ada? Nah, tadi itu yang saya sudah singgung, kebanyakan karena memang pengaruh keluar tidak orang memang bisa begitu tentu dia akan meledak. Atau nah ada orang yang begitu tersulut, tersentuh, bukannya dia bicarakan, dia angkat, dia kubur, dia pendam semuanya. Jadi akhirnya nggak pernah bisa ya mengelola emosinya, mengeluarkannya, membahasnya, membaginya dengan itu produk dari keluarga asal kita, di mana kita dibesarkan. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan hidup. Budaya di lingkungan mempengaruhi kehidupan dan gaya hidup kita. Nggak bisa disangkal ya, saudara. Jadi budaya yang sehat menumbuhkan tanggung jawab pribadi. Jadi kita ini ya berani mengambil keputusan, berani juga menanggung akibatnya. Kematangan berpikir itu juga seringkali dikondisikan oleh lingkungan di mana kita hidup. Daya juang kita, ya, kepedulian kita terhadap sesama. Nah, ini semuanya sangat dipengaruhi oleh budaya. Saya tinggal di Los Angeles yang memang dipenuhi oleh orang dari berbagai bangsa dan budaya. Nah, saya melihat sekali bahwa memang budaya-budaya tertentu itu memberikan sumbangsi tertentu kepada perkembangan pribadi orang. Nggak bisa kita hindari. Lingkungan di mana kita hidup juga sangat mempengaruhi akhirnya nilai-nilai yang kita anut dalam hidup ini. Saya masih ingat sekali, saya pernah membaca ulasan. Ini ditulis oleh seorang guru yang mengajar di Tiongkok, di Cina. Ini tapi memang udah lama sekali, ya lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini guru memang bingung kenapa kok murid-murid yang dia ajar itu kok suka
bingung memang, jadi dia yang dia yang dia ingat Amerika rajin sekali, etika belajarnya, etika kerjanya itu baik sekali. Kok di sana kok yang dia pikir pasti akan seperti itu juga, nggak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya diajak bicara anak-anak ini, dan akhirnya mereka bicara kepada si guru ini, berkata, buat apa kami belajar, buat apa kami susah-susah mencapai nilai, ujian bagus, lulus dengan nilai baik. Buat apa? Sebab pada akhirnya untuk mendapatkan pekerjaan, kita harus mempunyai koneksi. Kalau kami tidak punya koneksi, kami nggak akan bisa masuk ke dalam dunia kerja. Kami akan masuknya itu dari tingkatnya yang paling bawah. Nah ini nih kenyataan hidup di sana. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi dulu itu seenggaknya di tempat di mana si guru itu mengajar, seperti itulah lingkungannya. Nah lingkungan seperti itu akan mematikan etika atau nilai atau etos bekerja, belajar, dan sebagainya. Jadi kita tahu, sekali lagi, lingkungan di mana kita hidup akan mempengaruhi sekali ya nilai-nilai yang kita anut, dan juga gaya hidup kita akan mempengaruhi tanggung jawab kita, kematangan kita dalam berpikir, daya juang kita, dan kepedulian terhadap sesama. Ya di sini di Amerika, orang-orang Indonesia sangat dikenal sekali sebagai pekerja yang baik. Saudara mungkin perlu tahu hal ini ya, ini hal yang positif sekali. Jadi saya tahu itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang bekerja di rumah sakit atau di mana. Saya diberitahukan memang mereka dikenal sebagai pekerja yang tangguh, yang rajin, yang bertanggung jawab, dan juga ya ini satu lagi, nggak suka menuntut, terima apa aja, terima apa adanya. Nah saya diberitahukan orang ini bercerita baik, tapi orang kurang suka sebab memang suka nuntut ini itu gitu. Nah ini semua lingkungan budaya, saudara. Kita memang orang Indonesia nggak terlalu ya menuntut, kita lebih terima apa adanya gitu. Nah ini hal yang baik ternyata ya. Jadi dihargai sekali oleh orang. Kepedulian juga, saya tahu orang-orang Indonesia di sini sangat peduli dengan satu sama lain. Jadi ya siap menolong. Nah ini budaya yang kita bawa dari Indonesia. Jadi saudara-saudara, sekali lagi lingkungan mempengaruhi sekali nilai-nilai hidup dan juga gaya hidup seseorang. Nah, saudara, jadi contohnya yang kita bisa lihat dalam nanti perkembangan jiwa adalah kemiskinan. Ini mempengaruhi sekali perkembangan. Saya begitu sering memang berjumpa dengan orang yang mengalami keminderan karena ya masa lalu yang miskin. Masalahnya adalah, saudara, ini yang memang ya menyedihkan. Karena meskipun sekarang pun sudah berhasil bekerja dengan baik, menghasilkan karya-karya sumbangsi-sumbangsi yang baik, tapi tetap aja seringkali itu minder. Nah, akhirnya memang diketahui ya asal muasalnya dari ini. Pada masa-masa pertumbuhannya, orang-orang ini hidup dalam kemiskinan. Saudara, kemiskinan itu bukan hanya harta. Saudara yang memang mempelajari sosiologi ya, ilmu-ilmu sosial pasti akan ya bisa mengiyakan yang saya katakan ini. Kemiskinan itu bukan hanya materi ya, akhirnya kemiskinan itu memang memiskinkan jiwa orang. Malu bertemu, nggak berani bersuara, nggak berani mengakui kebisaan, atau kadang-kadang juga merasa tertindas, mudah sekali merasa tertindas, merasa orang menghinanya, terus membuat dia lebih cepat tersinggung, peka sekali dengan penolakan, dengan penilaian. Ini semua paket dari kemiskinan. Nah, nggak bisa enggak, saudara, yang kita harus akui adalah ini akan mempengaruhi sekali pernikahan. Saya masih ingat, pernah sekali saya mempunyai kasus di mana si suami ini begitu marah kepada si istri dan sampai bertahun-tahun tidak bisa memaafkan si istri. Kenapa? Sebab
Dia dari latar belakang susah, istrinya dari latar belakang cukup. Nah, di dalam pertengkaran, si istri itu mengatakan sesuatu yang buat dan ada dari istrinya ya, marah sekali dan menjadi kepahitan, nggak bisa dia lupakan dan dia nggak bisa dia maafkan istrinya. Karena ini sangat menyinggung harga dirinya. Nah, saudara, perkataan yang sama dikeluarkan dan didengar oleh orang lain mungkin sekali nggak memberikan dampak sebesar itu. Kenapa bisa begitu besar dampaknya? Karena ini latar belakang yang sudah akhirnya mempengaruhi pembangunan atau pembentukan diri orang tersebut. Materialisme, ada budaya-budaya tertentu yang sangat mementingkan materi, sehingga harga seseorang itu diukur dari materi. Ya, nah budaya Amerika bisa kita produksikan, karyakan, sumbangsikan. Jadi orang diukur dari itu. Maka kita tahu di sini supir truk misalnya, itu gajinya besar sekali, saudara. Lebih besar dari banyak orang di sini, karena itu sumbangsinya besar. Tidak mudah untuk bisa mengemudikan truk, apalagi yang menjadi pengemudi truk yang harus lintas negara bagian, harus berhari-hari pergi. Nah, mereka diberikan imbalan yang besar, karena sumbangsinya besar. Jadi di sini memang seperti itu, orang akhirnya ya nggak terlalu melihat siapa kita, orang yang nggak begitu bisa berbahasa Inggris pun juga akan tetap dihargai. Ya, kalau nggak itu budaya kita di Indonesia nggak seperti ini. Ya, kita jauh lebih bisa menerima orang apa adanya, tidak begitu mengindahkan hartanya. Penipuan, budaya tertentu, lingkungan tertentu akhirnya lebih menjuruskan orang untuk tidak jujur. Misalnya, dimulai dengan ya harus menampilkan sesuatu yang baik, meskipun kondisi sesungguhnya nggak sebaik itu. Jadi budaya tertentu sangat mementingkan penampilan. Nah, ini awal dari ujung-ujungnya penipuan. Apa yang ada di dalam nggak ditunjukkan. Nah, nanti lama-lama adalah ya untuk bisa mendukung kehidupan yang ditampilkan itu, apapun dilakukan. Yang lain lagi adalah perjudian. Ya, sebagian budaya sangat-sangat kuat sekali dengan ini ya. Ini benar-benar kebiasaan, bukan hanya laki-laki, perempuan pun juga berjudi. Nah, ini sangat kuat sekali di budaya tertentu. Dan juga kemalasan, saudara. Jadi di budaya tertentu memang bukannya dianjurkan orang untuk malas, bukan, tapi dianjurkannya adalah untuk lebih banyak menikmati hidupnya. Sehingga aspek bekerjanya, aspek berusahanya itu kurang. Ya, sedikit-sedikit lebih kepada yang penting nikmati hidup. Nah, akhirnya dari mulainya menikmati hidup, lama-lama menjadi kemalasan. Ini contoh-contoh bagaimana lingkungan dan budaya kita mempengaruhi perkembangan pribadi kita. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Ya, pengalaman positif menumbuhkan kepercayaan diri. Dan sebaliknya, pengalaman negatif melahirkan ketakutan, kecurigaan, kebergantungan, dan ketidakmandirian. Saya tidak akan terlalu kali ya, kalau kita memang syarat dengan pengalaman buruk, kita menjadi orang yang banyak ketakutan, kita lebih mudah mencurigai, kita mungkin menjadi orang yang bergantung, atau kita nggak mandiri. Ya, jadi ini semua bagian dari pengalaman-pengalaman.
makin positif, makin percaya sama orang. Ya, makin percaya bahwa orang ini berniat baik. Makin buruk pengalaman kita, makin susah kita percaya orang berniat baik. Kita cenderungnya berprasangka orang memang mempunyai niat buruk terhadap diri kita. Contoh apa? Pengalaman yang buruk itu adalah misalkan pelecehan, baik secara emosional, fisik, atau seksual, penghinaan-penghinaan yang kita terima, kegagalan yang berulang, trauma-trauma yang kita juga harus hadapi, penolakan. Nah, ini semua adalah hal-hal yang menjadi sumbangsih negatif di dalam diri kita. Akhirnya kita menghadapi hidup dengan warna-warna tertentu. Warna ketakutan, warna curiga, warna nggak mau percaya, warna mau melindungi diri. Ya, ini semua adalah hasil dari pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Dan yang keempat, ialah pengaruh dosa. Mazmur 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya di dalam kita memang berdosa. Nah, apa itu artinya lahir dalam dosa? Kodrat dosa menempatkan kita di posisi siap berdosa. Jadi kita ini memang udah dalam posisi tinggal melangkah sedikit saja akan berdosa. Karena memang arahnya kita udah ke arah berdosa. Karena kita lahir dalam dosa. Nah, yang saya mau tekankan adalah makin banyak dosa, makin besar dan makin lama pengaruhnya. Ya, saudara, di kota di mana saya tinggal ini ada seorang pendeta yang sangat dikenal, namanya Raul Ries. Dia ini pendeta dari sebuah gereja namanya Calvary Chapel di kota kecil namanya Diamond Bar. Nah, saudara, beliau ini lahir besar di Meksiko. Ayahnya ini orang Jerman tapi tinggal di Meksiko, mamanya orang Meksiko. Papanya ini peminum kelas berat dan juga mempunyai emosi yang luar biasa. Akhirnya istri saudara besar dengan kebencian apa dia berkat hidupnya besar bunuh papa. Akhirnya dia mentara mahir 6 sampai 2 kali pulang banyak manyak dia ahli jadi jago berantem. Nah, dengan banyaknya masalah-masalah itu dia menjadi pribadi yang benar-benar rusak. Tapi akhirnya bertemu dengan istrinya yang sangat baik, sangat cinta Tuhan, mereka menikah. Nah, akhirnya saudara, istrinya itu juga nggak tahan, istrinya mau tinggalkan dia. Nah, di hari istrinya itu rasanya akan mau tinggalkan dia, lagi pergi ke gereja dengan anak-anaknya, dia udah siapkan senapan, dia mau tembak istrinya, dia mau bunuh semuanya, dia mau bunuh diri dia. Nah, sedang menunggu itu dia nonton televisi. Ada pendeta namanya Chuck Smith berkhotbah. Tuhan bekerja luar biasa. Di akhir khotbah itu, Raul Ries bersujud di depan televisi, berdoa, menangis, meminta Yesus masuk ke dalam hidupnya. Nah, saudara, akhirnya ya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Umurnya sekarang sudah tua ya, mungkin 70-an lebih. Nah, saudara, dia itu kemana-mana. Saya diberitahu oleh kawannya itu dosen saya dulu. Dosen saya ini cerita, dia kemana-mana kalau pelayanan, kalau dia nggak pergi dengan istrinya, dia akan bawa laki. Dia akan pergi berduaan, tinggal di kamar. Kenapa, saudara? Dia tahu latar belakangnya. Latar belakang dia buruk sekali. Jadi dia dalam pelayanan, dia sangat menjaga diri.
karena dia tahu masalah-masalah yang memang bisa muncul gara-gara latar belakang yang buruk itu. Jadi saudara, makin banyak dosa kita perbuat, apalagi makin besar dosa-dosa kita, makin lama pengaruhnya. Nggak bisa enggak, saudara. Nggak bisa enggak. Kita maunya memang ya dengan kita menerima Tuhan secara serentak, cepat semuanya itu akan berubah, digantikan dengan yang baru ya. Tapi pada kenyataannya memakan banyak usaha dan waktu, nggak cepat. Ya, jadi pengaruh dosa juga besar sekali dalam pertumbuhan pribadi kita. Contohnya apa? Kehidupan yang dikuasai oleh nafsu. Ya, jika latar belakang kita ini dikuasai oleh nafsu ya biasanya itu akan mempengaruhi kita setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita berkeluarga. Kesombongan, kebohongan, kekejaman, ketamakan, ini adalah hal-hal yang kalau udah menjadi bagian hidup kita, nggak mudah untuk kita lepaskan, dan biasanya akan ikut masuk ke dalam pernikahan kita pula. Jadi kita masuk ke dalam pernikahan membawa diri yang adalah produk dari keempat faktor ini. Kesimpulannya adalah makin buruk, makin mengganggu relasi nikah. Saudara, kira kita mengerti ya kenapa orang tua kita atau kakek nenek kita selalu berkata, kalau memilih pasangan, lihat latar belakangnya. Itu. Jadi memang penting kita cermat ya, melihat latar belakang. Tapi untuk kita ya, terpenting bukan melihat latar belakang pasangan kita saja. Kita mesti berani melihat latar belakang kita. Ya, karena itu yang paling penting. Latar belakang kita mempengaruhi kita. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa masukan bagaimana kita bisa menyehatkan pernikahan. Setelah selesai bagian ini, kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagaimana bisa menyehatkan pribadi kita. Menyehatkan pernikahan. Pertama adalah pengetahuan akan apa yang baik dan buruk tidak menyehatkan diri. Pengakuan akan apa yang baik dan buruk pada diri sendiri barulah dapat menyehatkan diri. Kita ini mungkin aja tahu banyak ya, apa yang baik, apa yang buruk. Ternyata pengetahuan kita akan apa yang baik dan yang buruk itu enggak menyehatkan pernikahan. Pengakuan apa yang baik dan buruk pada diri sendiri baru dapat menyehatkan diri. Saudara, ini kedengarannya gampang, kita sering dengar ini juga ya di firman Tuhan tentang pengakuan, mengaku dosa. Tapi ternyata saudara nggak gampang mengaku dosa. Nggak gampang mengakui kelemahan. Bahkan di hadapan Tuhan pun tidak gampang. Kebanyakan kita ya waktu mengaku di hadapan Tuhan secara umum, nggak spesifik. Jadi saudara, kita mesti mulai memang berani mengakui apa yang baik dan yang buruk pada diri sendiri. Ini baru nanti dapat menyehatkan pernikahan kita. Berikut. Melihat kelemahan pasangan tidak menyehatkan pernikahan. Menanggung kelemahan pasangan menyehatkan pernikahan. Karena kita nggak bisa enggak ya akan melihat kelemahan pasangan dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terpenting adalah menanggungnya. Saya di awal-awal pernikahan nggak mengerti konsep ini. Saya ini ya berharap istri saya tahu kelemahannya, ya udah tolong tanggung, tolong perbaiki. Saya tahu kelemahan saya, ya saya akan juga tanggung, saya akan coba perbaiki gitu. Nah, akhirnya saya mengerti dalam prinsip pernikahan, nah nggak bisa begitu. Kelemahan pasangan akhirnya bukan saja mempengaruhi kita dan memang mengganggu kita, tapi juga akan menjadi tanggungan kita.
Artinya kita memang harus berbuat sesuatu, mengorbankan diri untuk bisa menolong pasangan kita. Di mana dia lemah, ya kita memang nggak bisa harus bekerja lebih keras. Tuh, kita pokoknya intinya adalah nggak bisa lepas tangan ya. Ya, bisa bicara, tidak menyehatkan pernikahan. Bisa mendengarkan, barulah dapat menyehatkan pernikahan. Jadi kita mesti menyadari rintangan yang menghalangi kita mendengarkan seperti pembenaran diri dan pola pikir kaku. Ini yang seringkali menyulitkan kita untuk mendengarkan. Kita pokoknya orang akan sulit sekali untuk bisa ya bicara, untuk bisa terjadi komunikasi yang akrab, apalagi karena ya kuat sekali dorongan untuk membenarkan diri. Ada juga yang memang pola pikirnya sangat kaku. Benar-benar harus ikuti yang dia pikirkan itu. Nggak bisa dia masuk ke dalam diri orang, mengertinya dari lensa orang, nggak bisa. Pokoknya ini nih yang dia lihat gitu. Nah, ini hal-hal yang akan merintangi kita untuk mendengarkan. Kebutuhan mesti dipenuhi, namun mesti dipenuhi atas usaha berdua dan dimulai dengan permintaan tolong. Nah, jadi begini saudara, masing-masing kita masuk ke dalam pernikahan membawa kebutuhan. Nah, memang udah tentu kita bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Namun dalam prakteknya, saudara, seringkali kebutuhan itu tuh memang harus dipenuhi dengan bantuan pasangan. Contoh misalnya, misalkan kita ini ya orang yang kurang aman, kita ini haus kasih sayang. Jadi suatu kita mendapatkan kasih sayang dari pasangan kita, kita benar-benar ya nggak bisa melepaskan dia. Kita takut kehilangan dia. Nah, akibatnya kita ingin mengendalikan dia, memastikan dia nggak kemana-mana. Kita takut sekali dia nanti nggak lagi menyayangi kita. Nah, saudara, udah tentu kita akan memberikan beban yang berat sekali kepada pasangan untuk bisa menyuplai kebutuhan kasih kita. Bisa jadi memang pasangan akhirnya capek. Kita juga memang harus berusaha ya untuk nggak terlalu bergantung pada pasangan. Namun tetap untuk bisa sembuh, untuk bisa kuat, untuk bisa nggak lagi haus kasih sayang seperti itu, kita mesti mendapatkan kepenuhan atas kebutuhan kita itu. Jadi selama nggak dipenuhi, kebutuhan itu akan terus memanggil-manggil. Nah, jadi ini kembali kepada poin yang tadi saya sudah katakan, pasangan akan harus tanggung. Memang ini ya memberatkan dia, betul, tapi ya tetap dia harus menanggungnya untuk bisa menyuplai kebutuhan yang kita memang nggak bisa penuhi sendiri itu. Namun, saudara, yang saya bisa minta adalah ini, kita jangan malu untuk minta tolong dan jangan menyalahkan pasangan. Seringkali bukannya kita baik-baik mengakui kebutuhan kita memang perlu kasih sayang, minta tolong, dia mengasihi kita nuntut, kita marah, kita menyalahkan dia, nggak bisa memberi perhatian kepada kita, nggak mau mengakui duduk masalah sebetulnya ada pada diri kita. Jadi mulailah dengan yang mengakui ini kebutuhan kita, minta tolong pasangan untuk bisa memenuhinya. Berikut, perubahan jarang terjadi seketika, itu sebab perlu pengingatan dan penguatan berulang kali. Kita mesti spesifik dengan perubahan yang diharapkan. Ada hal-hal yang bisa kita sampaikan, kita ingatkan, ya sekali dua kali pasangan berubah, tapi ada hal-hal yang perlu kita ingatkan dan kita harus penguatan bertahun-tahun baru bisa berubah. Dan udah tentu kita masih spesifik ya apa tuh yang kita harapkan dari pasangan kita untuk dia lakukan. Nah, saudara, saya ngerti mungkin ada di antara kita yang berkata, aduh capek ya kadang-kadang ya.
diingetin, terus aja melakukan yang sama, diingetin. Iya, saudara, ada hal-hal yang memang sangat-sangat sulit berubah dan perlu pengingatan yang berulang dan bertahun-tahun. Dan jangan lupa untuk memberikan penguatan. Artinya hargailah, berikanlah pujian waktu dia itu bisa berbuat sesuatu yang kita harapkan, kita akui itu. Nah, penguatan-penguatan ini nih menolong dia untuk ya mencoba ya melakukan hal-hal yang baik itu. Yang berikut, menyukai pasangan adalah kunci menikmati pasangan. Itu sebab kita mesti mau berusaha menjadi orang yang disukai pasangan. Saudara, ada pasangan yang udah lewat aja dah gitu. Tapi ada pasangan yang memang yang senang, sungguh-sungguh senang. Nah, kuncinya adalah ini, saudara, menikmati. Nah, saudara, kita tahu menikmati itu mencakup semuanya ya. Bukan saja menikmati percakapan, persahabatan, bisa menikmati hobi bersama, aktivitas bersama, bisa menikmati pelayanan bersama. Juga salah satunya adalah menikmati hubungan seksual di antara suami dan istri. Nah, itu juga sangatlah penting. Jadi, kalau kita bisa menikmati pasangan, nah, pernikahan kita akan lebih sehat dah. Makanya memang kita mesti suka sama pasangan kita. Nggak bisa enggak, kita masih suka. Nah, daripada kita menuntut pasangan menjadi orang yang kita sukai, ya kita sendirilah berusaha menjadi orang yang disukai oleh pasangan. Apa yang pasangan ini sukai, kita coba lakukan. Nah, ini akan bisa menambah rasa sukanya kepada kita. Ya. Berikut, mengutamakan pernikahan tidak berarti menenggelamkan diri dalam pernikahan. Jadi artinya ini, saudara, jangan kita menjadi orang yang tertutup. Pokoknya keluarga kita aja, jangan. Mengutamakan pernikahan mesti diimbangi dengan melayani sesama. Ya, pernikahan yang pokoknya asal pasangan dulu, anak-anak dulu, nggak memberi sumbangsi terhadap yang di luar ya, melayani sesama, melayani Tuhan. Nah, itu akhirnya akan benar-benar tenggelam, saudara. Tidak akan sehat. Ya. Jadi pernikahan yang sehat adalah justru pernikahan yang mempunyai keseimbangan keduanya ini. Ada ya waktu untuk keluarga, ada waktu untuk yang lain juga. Mesti ada tuh dua-duanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang berikut, yang terakhir, yaitu menyehatkan diri. Tentang menyehatkan pasangan. Pertama, kita memulai menyehatkan diri dengan berdiam diri. Jadi artinya, coba ambil waktu setiap hari berdiam diri di hadapan Tuhan. Bukan saja mempelajari firman Tuhan, tapi juga merenungkan pesannya dan mengakui kebenarannya di dalam hidup kita. Saya masih ingat, saudara, saya membaca tulisan Scott Peck, dia seorang psikiater ya. Bukunya yang terkenal adalah The Road Less Traveled. Nah, itu buku menjadi berkat besar sekali buat saya dan buat banyak orang. Waktu dia menulis buku itu, dia belum menjadi orang Kristen, tapi setelah itu dia menjadi orang Kristen. Nah, ditanya oleh orang, apa sih rahasianya kamu kok menulis buku bisa begitu inspiratif, bisa begitu dalam dan baik? Dia bilang begini, setiap hari saya itu akan tidak berbuat apa-apa selama 3 jam. Memang itu sangat ekstrim sekali ya, tapi itu yang dia katakan. Maksudnya apa tuh 3 jam? Nggak berbuat apa-apa. Dia bilang dalam 3 jam itu, saya selain dari membaca firman Tuhan dan berdoa, saya secara literal memang nggak berbuat apa-apa. Saya hanya berdiam diri. Nah, saudara, kita nggak usah 3 jam ya, mungkin nggak punya waktu sebanyak itu, tapi saya bisa ya
Saya kira semua kita bisa mengerti. Penting kita ini bisa berdiam diri. Kalau kita ini mau mulai ya, membenahi diri kita mesti belajar berdiam diri. Di dalam berdiam dirilah, kita akan melihat lebih banyak dan mendengar lebih banyak. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bukakan, singkapkan, apa yang ada dalam hati kita, ketakutan kita, kebingungan kita. Nah, saudara, itu hanya bisa kita ambil ya, kita terima ya, waktu kita ini berdiam diri. Jadi, perhatikanlah reaksi-reaksi yang muncul terhadap situasi tertentu atau pribadi tertentu. Kenali reaksi itu, misalnya marah, iri, tertolak, dan telusurilah sumbernya di masa lampau. Kenapa dalam situasi ini kita kok rasanya, misalnya ya, nggak nyaman, kita ingin buru-buru keluar. Kenapa terhadap orang-orang seperti ini tuh kita bawaannya tuh udah nggak percaya? Kenapa terhadap orang-orang seperti ini kita kok bawaannya ingin dekat, ingin dilindungi? Kenapa kita kok ingin menarik perhatian dari orang-orang yang seperti ini? Kenapa waktu orang berbuat ini atau anak kita berkata ini, kita kok bisa begitu marah? Nah, saudara, kalau kita mau menyehatkan diri, kita harus mulai memperhatikan reaksi-reaksi yang muncul. Makin peka, makin tepat, makin kita bisa telusuri sumbernya, nah ini akan makin menolong kita pada akhirnya mengoreksinya atau mengubahnya. Pada umumnya, menyehatkan diri adalah menggali diri. Pada tersebut. Ya, sebab acap kali kebutuhan menjadi pengemudi. Bukan saja reaksi, tapi juga aksi. Jadi, saudara, pertama, kita mau memperhatikan reaksi. Kedua, kita mulai mau menggali lebih dalam lagi, mengetahui kebutuhan yang memotivasi bukan saja reaksi kita, tapi juga aksi atau tindakan-tindakan kita. Saya sedang membaca sebuah buku, dalam buku itu si penulis bercerita, dia itu berbicara dengan seorang penulis lain, seorang pendeta. Nah, ini orang berkata ini, bahwa menurut pengamatan dia, banyak sekali orang yang terlibat dalam pelayanan dimotivasi oleh ketidakamanan, insecurity, bukan oleh panggilan. Ini masukan yang baik buat kita semua ya, yang memang dalam, saudara. Sebab kenapa kita mau melakukan sesuatu bahkan atas nama Tuhan ya, kita perlu juga memang perhatikan baik-baik. Kadang, saudara, memang sangat-sangat terkait dengan kebutuhan kita. Kita ini lebih cenderung memang akhirnya terpanggil, dalam tanda kutip terpanggil, melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita pula. Nah, sudah tentu nggak mesti salah, tapi kita masih sadari. Sehingga kita bisa mengendalikannya. Jadi misalkan memang akhirnya nggak bisa terwujud ya, kita juga nggak marah, nggak menyalahkan siapa-siapa, kita terima bahwa memang Tuhan belum buka pintu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nggak menyadari bahwa kebutuhan kita terlibat di sini, waktu ide kita, gagasan kita nggak ditanggapi, teman-teman kok nggak mau mengiyakan, wah kita bisa tersinggung dan marah sekali. Nah jadi saudara, waktu kita marah seperti itu, kita nggak suka seperti itu, kita memang mesti mengenali bukan saja reaksi kita, tapi juga kebutuhan yang terkandung di dalamnya. Jadi ya makin peka, makin sadar dengan kebutuhan kita, makin kita bisa mengendalikannya. Sehingga kita nggak dikendalikan olehnya. Menyehatkan diri adalah menata diri.
Jadi setelah kita mengenali kebutuhan, kita mesti menata ulang dan reaksi. Ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Kita harus hentikan yang nggak sehat dan memulai upaya pemenuhan kebutuhan secara sehat. Tadi saya sudah singgung contoh itu ya. Jadi misalkan memang kita sadari kebutuhan kita ini nih terlibat nih di dalam usulan kita ini. Untuk nanti kadang-kadang misalnya kita akan menap ada bukan karena ya bolak-balik itu tuh mencari untuk dengan pasang orang-orang anti kenal berhubungan dengan berban terus begitu. Nah, dibutuhkan adalah sesungguhnya bukannya sentuhan kasih sayang, tapi kasih sayang. Tapi itu yang tidak didapatkannya. Jadi sekali lagi, setelah kita mengenali, kita mesti mulai menata hidup kita. Kita mulai harus bisa ya menata aksi-aksi kita, tindakan-tindakan kita, dan reaksi-reaksi kita. Kenapa kita marah, kita sadari, sehingga kita lebih bisa mengendalikannya, sehingga marah kita nggak seperti itu lagi. Ya. Menyehatkan diri adalah juga membuka diri. Reaksi yang keluar bukan saja merupakan reaksi terhadap tidak terpenuhnya kebutuhan, tapi juga upaya untuk melindungi. Kita bukannya memang kita itu takut. Kita harus melindungi diri kita. Ya, saudara, sebagai contoh, saudara, orang yang pemarah seringkali orang yang sebetulnya takut. Mungkin ini sedikit membingungkan kita, kok takut ya? Bukannya marah itu berani? Enggak. Kemarahan itu seringkali adalah perisai untuk melindungi diri. Sebab untuk bisa benar-benar masuk, mengakui dirinya, apa kebutuhannya, itu terlalu menakutkan. Jadi daripada mengakui, mendingan ya marah. Marah jadinya adalah perisainya. Nah, melindungi diri hampir selalu identik dengan menutup berarti takut. Akan sulit tumbuh. Nah, kalau kita mau relasi kita bertumbuh, mesti ambil resiko. Meskipun takut, membuka diri. Ya. Menyehatkan diri adalah mengikatkan diri. Makin terbuka diri kita, makin terbuka terjalinnya relasi. Kita menindaklanjuti terbukanya peluang ini dengan cara mengikatkan diri ke dalam relasi. Mengikatkan diri berarti mempertanggungjawabkan diri. Sekarang accountability itu sangat penting sekali ya. Kalau kita ini nggak ada accountability, nggak ada pertanggungjawaban, kita nggak mungkin menjadi diri yang sehat. Jadi mesti memang kita ini berani tunduk, diikat di dalam sebuah relasi. Artinya apa? Memang kita harus kadang-kadang membatasi diri, mengorbankan kepentingan diri demi relasi ini, karena kita sudah ikatkan diri kita di dalam relasi ini. Kita juga mempertanggungjawabkan diri apa adanya kepada pasangan kita. Kita nggak takut diketahui, kita buka apa adanya. Nah, makin berani kita mempertanggungjawabkan diri kita, ini akan juga makin menyehatkan diri kita. Makin mempertanggungjawabkan diri, nggak mau tahu, nggak mau memberitahukan kepada pasangan,
makin juga tidak sehat diri ini. Dan menyehatkan diri adalah menyerahkan diri. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, ibarat menyerahkan kapal kepada nahkoda. Kita mesti percaya bahwa kita aman dalam pemeliharaannya. Semua yang terjadi ada dalam penguasaannya. Saudara, makin kita nggak bisa berserah, makin mau mengontrol semuanya, ya makin juga nggak sehat. Makin kita beriman, percaya, makin diri ini bisa bertumbuh dengan lebih sehat. Makin kita nggak ngoyo, nggak memaksa, nggak asal labrak, ya nggak kacau, nggak bingung, nggak bikin orang ketegang semuanya. Jadi akhirnya ya diri kita itu menjadi diri yang enak, ya diri yang sehat. Kita nggak panik, kita tahu Tuhan adalah nahkoda. Ya, semua ada dalam kuasanya, kita percaya itu sepenuhnya. Dan menyehatkan diri adalah menyangkal diri. Penyangkalan diri hanya dapat terjadi setelah kita melewati proses mengenali dan memenuhi kebutuhan diri. Lain, setelah kita mementingkan diri, mengakui bahwa kita penting. Seringkali ini ya kita memang nggak sepenuhnya mengerti ya konsep menyangkal diri. Saudara, kita hanya bisa menyangkal diri bila memang ada diri yang bisa disangkal, saudara. Ya, kalau nggak ada diri yang bisa disangkal, kita menyangkal apa? Nggak bisa ya. Nah, jadi kita hanya bisa sepenuhnya menyangkal diri bila kita sudah mempunyai diri. Artinya apa? Kita tahu kebutuhan kita tahu kepentingan kita. Nah, tapi akhirnya kita juga bisa ya mengenyampingkannya. Jadi bukan karena kebutuhan kita tidak penting, melainkan kebutuhan kita tidak sepenting maksud dan kehendak Tuhan. Ya. Nah, jadi diri yang sehat adalah diri yang akhirnya kenal diri, punya diri, tapi berani dan bersedia mengesampingkannya demi maksud dan kehendak Tuhan. Contoh, saudara ya, yang saya kira ini seringkali terjadi dalam pernikahan kita. Meminta maaf. Meminta maaf. Saudara, kalau kita berkata anak Tuhan, apalagi yang melayani Tuhan, pasti bisa minta maaf. Enggak loh, saudara. Enggak. Ya. Seberapa sering kita mendengar, bukan saja saya mendengar, saudara pasti juga sering mendengar hal seperti ini, yaitu ya pasangan mengeluhkan bahwa saya sudah menikah begini lama, tapi dia ini nggak pernah minta maaf. Meskipun dua-dua misalnya melayani Tuhan. Dua-dua setiap hari membaca firman Tuhan. Dua-dua mengerti firman Tuhan, tapi kok susah meminta maaf. Nah, saudara, ini nih, penyangkalan diri yang belum ada memang. Karena diri itu belum ada, belum kuat. Sehingga bagi orang tertentu, meminta maaf itu sama dengan membiarkan diri ditindas, diinjak. Meminta maaf itu sama dengan seolah-olah itu ya saya menjadi orang yang nggak benar. Jadi saya orang yang benar, saya orang yang baik, saya nggak mungkin berbuat seperti itu. Jadi akhirnya kita ngotot, kita nggak pernah salah, kita nggak mau minta maaf. Nah, itu sebetulnya pertanda kita belum mempunyai diri. Makanya tadi saya sudah katakan, kita hanya bisa menyangkal diri kalau sudah punya diri. Kalau belum punya diri, ya apa yang mau disangkal? Nggak ada ya. Nah, jadi penting ya kita bisa punya diri dan berani untuk menyangkal diri, alias berkata kepentingan saya, kebutuhan saya nggak sepenting maksud dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di 1 Korintus pasal 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangunkan. Karena pernikahan pada akhirnya bertumpu dan dibangun di atas prinsip ini. Banyak hal sebetulnya boleh kita lakukan. Ya, tapi udahlah, nggak berguna, udah jangan dilakukan. Banyak hal boleh kita lakukan, kita punya hak untuk itu.
Tapi udahlah nggak usah karena ini nggak membangun. Karena kalau kita bisa ingat prinsip ini akan mengubah pernikahan kita secara drastik. Ya, sekali lagi ya saya ulang ya, kita boleh kok melakukan